Hari ini kita akan belajar grafik fungsi trigonometri. Ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di kelas 10 mata pelajaran matematika wajib. Kita akan ulangi di sini karena ini akan berguna untuk persamaan trigonometri. Kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri dulu. Yang pertama dari sin X. Jadi kita isi X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi di sini kalian harus sudah hafal nilai sinnya. Nah, jika sudah mengisi tabel, silakan buat koordinat kartesius. Nah, untuk grafik fungsi trigonometri sin X, nilai paling tinggi adalah 1. Kemudian nilai yang paling rendah adalah min 1. Jika sudah, titik-titiknya dihubungkan. Nanti akan membentuk grafik seperti berikut. Ini adalah grafik dasar dari fungsi sin X. Ini harus kalian hafal bentuk grafik dasarnya. Untuk grafik fungsi trigonometri ini terbentuk dari satu gelombang. Satu gelombang, jika kalian ingat di fisika, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gambar selanjutnya adalah grafik fungsi dari cos X. Kalian juga sudah harus hafal nilai cos berbagai sudut dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Sudut istimewanya kalian harus hafal nilai cos X-nya. Sama seperti grafik sin X tadi, bentuk titik-titik dahulu, kemudian dihubungkan titiknya. Nah, itu adalah grafik dasar dari cos X yang perlu kalian hafalkan. Grafik fungsi yang ketiga adalah tan X. Nah, tan X ini sedikit berbeda, di mana di sudut 90 dan 270 derajat nilai fungsi tan X-nya adalah tak terhingga. Jadi bentuk grafiknya nanti seperti ini. Nah, untuk grafik pada
sudut 90 dan 270 itu grafiknya mendekati ya, jadi tidak sampai menyentuh di 90 dan 270 derajat. Dari 3 grafik yang telah kita cari tadi, kita sudah mendapatkan grafik dasar dari fungsi trigonometri yang sering kita pakai, yaitu sin X terdiri satu gelombang, yaitu satu bukit dan satu lembah. Begitupun juga cos X terdiri dari satu bukit dan satu lembah, dan juga tan X. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri. Bentuk umumnya fungsi trigonometri adalah Y sama dengan A sin kurung buka kx plus minus C kurung tutup plus minus B. Nah, ini saya pakai sin ya. Ini nanti sin dan cos sama. Jadi dalam fungsi trigonometri itu ada amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik 0 di suatu gelombang. Kita lihat di grafik fungsi sin dan cos, dia simpangan terjauhnya adalah 1. Jadi amplitudonya adalah 1. Selain amplitudo juga ada periode. Kalau dalam fisika, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran secara sempurna. Jadi maksudnya getaran itu adalah satu gelombang, yaitu satu bukit dan satu lembah. Untuk menghitung periodenya adalah 360 derajat dibagi K. K itu adalah koefisien dari X-nya. Untuk amplitudo itu adalah koefisien dari sin. Ini juga berlaku untuk grafik fungsi cos X. Nah, sekarang untuk grafik fungsi tan X, amplitudonya tetap depannya tan atau bisa disebut koefisiennya tan. Periodenya 180 dibagi K. Berbeda dengan sin dan cos. Kalau mereka 360 derajat. Nah, saya akan mengasih contoh menggambar grafik fungsi trigono dengan cara pergeseran. Cara ini lebih cepat daripada kalian menghitung satu-satu menggunakan tabel. Buat koordinat kartesiusnya dulu. Di sini saya pakai sudut 30, 60 dan seterusnya sampai 360. Grafik fungsinya adalah Y sama dengan cos 2X plus 30. Langkah pertama, gambar grafik dasarnya dulu. Karena dia fungsinya dalam cos, gambar grafik dasar dari fungsi trigonometri cos X. Nah, yang titik biru itu adalah grafik dasar fungsi cos X. Langkah kedua adalah menggambar grafik fungsi dari cos 2X. Kita lihat 2X adalah periodenya, yaitu 360 derajat dibagi 2, maka hasilnya 180. Nah, jika
dalam satu gelombang tadi, grafik dasarnya cos X itu adalah satu bukit, satu lembah, karena di situ periodenya 180, maka dalam grafik nanti ada dua gelombang, yaitu terdiri dari dua bukit dan dua lembah. Untuk amplitudonya 1, maka nilai tertingginya tetap 1. Lihat titik yang berwarna toska. Dari 0 sampai 180, dia akan membentuk satu gelombang. Dari 180 sampai 360, dia membentuk satu gelombang. Jadi jika kita susun titik-titiknya akan seperti ini. Untuk yang berwarna biru itu adalah grafik dasarnya, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Untuk yang berwarna toska terdiri dari dua bukit dan dua lembah. Perbedaannya di situ. Nah, untuk menggambar grafik fungsi cos 2x plus 30 derajat, kita lihat plus 30 derajatnya. Kalau dia plus, berarti bergeser ke kiri sebanyak 30 derajat. Kalau dia nanti negatif, maka bergeser ke kanan. Perlu diingat-ingat. Lihat titiknya. Titik yang berwarna merah. Nah, pergeserannya berasal dari titik yang berwarna toska. Jangan pakai titik yang berwarna biru. Kita lihat titik yang berwarna toska itu berada di titik 90 karena dia bergeser ke kiri 30, maka titiknya berada di 60. Dari 180 bergeser ke 150. Dari 270 bergeser ke 240. Dari 360 bergeser ke 330. Nah, kita hubungkan. Nah, jika sudah kita hubungkan, maka grafik yang terakhir yang berwarna merah adalah grafik dari Y sama dengan cos 2x plus 30 derajat. Saya kasih contoh yang kedua. Sin 2x min 1. Langkahnya sama. Buat grafik dasarnya dulu. Grafik dasarnya adalah sin. Buat grafik dasarnya. Nah, jika sudah, itu adalah grafik dasar dari sin X. Kita hubungkan dulu. Sekarang kita lihat periodenya. Karena dia 2X, maka nanti adalah dua gelombang. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi dari grafik dasar 90 derajat bergeser ke 45 derajat, 180 bergeser ke 135 derajat. Nah, titik-titik itu kita hubungkan.
adalah grafik fungsi dari sin 2x. Dari grafik fungsi y sama dengan sin 2x, di situ ditambahkan min 1, maka dia bergeser ke bawah satu satuan. Jadi dari titik orange, dia bergeser ke bawah titiknya. Lihat di grafik, semua titik bergeser ke bawah. Nah, kita hubungkan. Maka ketemu grafik fungsi y sama dengan sin 2x min 1. Contoh yang ketiga, 2 cos x plus 1. Kita buat koordinat kartesiusnya dahulu, kemudian menggambar grafik dasar dari cos. Kita beri titik-titik terlebih dahulu untuk grafik dasarnya dari cos. Nah, setelah itu lihat amplitudenya. Amplitudenya adalah 2, maka grafik tertinggi nanti berada di titik 2 dan periodenya adalah 360 bagi 1, maka tetap satu gelombang. Perhatikan titik yang berwarna toska, karena amplitudenya 2 maka bergeser. Karena amplitudenya 2, maka titik yang tadinya tertinggi adalah 1 menjadi 2 karena amplitudenya 2. Kita hubungkan, ketemu grafik y sama dengan 2 cos x. Sekarang perhatikan, di situ ada plus 1. Kalau dia plus, maka dia bergeser ke atas sebanyak 1 satuan. Kalau plus 2, maka dia bergesernya 2 satuan ke atas. Jadi titik dari berwarna toska tadi, dari titik 2 bergeser ke atas jadi titik ketiga. Begitupun 90 derajat yang awalnya 0, dia bergeser ke atas. Kita sudah ketemu. Contoh selanjutnya. Jika kalian merasa ini terlalu cepat, kalian bisa pause dulu videonya, kalian cermati lagi. Y sama dengan 3 sin 2x. Gambar dulu grafik dasarnya sin. Setelah itu lihat amplitudenya. Amplitudenya 3. Maka titik tertingginya akan pindah ke 3. Titik tertingginya ada di 90 dan
270 untuk titik terendahnya. Untuk periodenya adalah 2x, maka akan terjadi 2 gelombang. Perhatikan titik yang berwarna biru. Itu adalah grafik fungsi dari 3 sin X. Nah, untuk 3 sin 2x-nya, dia semakin merapat gelombangnya karena ada 2 gelombang. Perhatikan titik yang berwarna hijau. Kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu Y sama dengan tan X min 60 derajat. Buat grafik fungsinya, buat grafik dasarnya dulu dari tan X. Perhatikan titik yang berwarna hijau. Itu adalah grafik dasar dari tan X. Amplitudonya di situ tidak tertulis, berarti artinya 1 amplitudonya. Periodenya 180. Ingat, periode dari tan berbeda. Nah, untuk pergeserannya bergeser ke kanan karena dia negatif 60. Perhatikan titik berwarna biru. Jadi titik dari 0 yang berwarna hijau bergeser ke 60 yang berwarna biru. Begitupun titik yang lain bergeser ke kanan sebanyak 60 derajat. Perhatikan garis 90 dan garis 270, dia juga bergeser ke kanan sejauh 60 derajat. Untuk garis putus-putusnya yang biru itu terlalu ke kanannya, harusnya tepat di 150. Kita sudah ketemu Y sama dengan tan X min 60 derajat. Sekian untuk video dari grafik fungsi trigonometri. Jika terlalu cepat silahkan diulangi lagi, silahkan bisa di pause sebentar untuk memahami grafiknya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi
matematika yang lain. Sekian, terima kasih.